berdiri, jadi tidak boleh sembarangan pengunjung duduk di atasnya. Apa gimana itu Pak? Benar apa tidak? Ya betul. Sebelum saya sampaikan tentang tata tertib ya kunjungan di Gunung Padang ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ya. menyangkut cagar budaya. Nah, ya. Ya. Assalamualaikum Sobat Jarama. Sekarang saya lagi ditemani sama Bapak siapa? Nanang. Pak Nanang. Beliau adalah pengurus di sini ya Pak? Ya kebetulan saya di sini tugas itu Wasus Cagar Budaya. Cagar Budaya. Ya. Terus ini Pak, saya kan baru pertama ke sini. Jadi katanya di sini jangan sekata-kata bicara, sok tahu lah apalah gitu ya, takut salah. Jadi saya pengen nanya, katanya benar di sini tuh cagar budaya ini, situs Gunung Padang ini udah ada dari sejak zaman dulu ya, udah lama sekali ya. Dari abad keberapa ya Pak ya? Baik bahwa Gunung Padang ini sejak dahulu kala menurut tokoh masyarakat sekitar Gunung Padang ini sudah dibangun. Nah tetapi untuk saya menjawab ini sejak berapa tahun yang lalu, saya belum bisa menjawab secara detail atau secara nyata, karena siapa orangnya yang tahu regenerasi ribuan tahun sebelum Masehi ini sudah ada dan bisa menyatakan. Semua juga hanya praduga, karena itu kan, karena Gunung Padang ini jauh lebih tua daripada Borobudur. Iya katanya iya kan? Benar. Bahkan di media rumornya ini lebih tua dari piramida ya. Iya. Begitu. Ya. Nah untuk menjawab bahwa ini lebih tua tidaknya dari piramida yang Giza di Mesir, ya memang harus dikaji dulu, dikaji ulang. Ya, secara ilmiah ya. Secara ilmiahnya, secara akademis apa ya. Nah tetapi kalau kami sebagai warga Gunung Padang, asli di Gunung Padang, secara kearifan lokal, secara budaya, secara peradaban, saya yakin ini sangat luas sekali. Ya. Sangat luas sekali, karena kalau kita perbandingan konsep di Giza Mesir itu seperti apa konsepnya, strukturnya ini seperti apa, sepintas ini lebih klasik. Iya benar. Lebih klasik. Iya benar. Nah itu kan. Nah itu. Nah, kemudian untuk saya dipertanyakan dalam media ini, ya apapun ini jenis media ya, yang namanya apapun unggahan itu ke publik itu kan media ya. Ya. Seperti itu. Yang dilarang ya. Ya. Saya juga pengen tahu ini, katanya kalau misalkan ini kan batu-batunya ada yang berdiri, jadi tidak boleh sembarangan pengunjung duduk di atasnya. Apa gimana itu Pak? Benar apa tidak? Ya betul. Sebelum saya sampaikan tentang tata tertib ya kunjungan di Gunung Padang ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut cagar budaya. Nah, ya. Benar. Tapi saya akan menyampaikan apa sih definisi atau pengertian cagar budaya. Ya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, ya. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat atau di bawah air yang perlu dijaga keberadaannya. Iya. Nah, kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu, pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Itu arti cagar budaya. Iya, emang jadi kita harus lestarikan ya Pak. Cagar budaya ini tuh kita jaga benar-benar. Ya. Soalnya ini peninggalan asli Sunda ini. Sunda ya Pak. Ini ada hubungan dengan peradaban Sunda kuno. Ya, Sunda kuno. Jadi zaman dulu itu kayaknya kalau melihat sekitar sini peninggalan orang dulu ini udah maju ya Pak ya. Sangat maju. Tuh. Ya apa alasannya sangat maju? Bayangkan ribuan kubik batu ini awalnya menurut ilmu alam, ilmu geologi, batu-batu ini panjang-panjang. Nah, kemudian ini sudah ada teknis pemotongan. Pemotongan batu, penghalusan batu, ukiran-ukiran di batu. Nah, artinya menurut ilmuwan dibangun Gunung Padang ini belum mengenal logam, belum mengenal besi. Dengan metode apa caranya, itu yang hebatnya kan? Iya, itu yang dikatakan lebih maju. Iya, lebih maju itu. Ya.
saya tambahkan sedikit tadi menyangkut pengamanan, bahwa tadi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat bendaan. Nah, kenapa batu-batu yang berdiri, yang miring seperti ini tidak boleh diduduki, atau apalagi pengunjung nekat naik ke atas batu? Karena sudah jelas ini peninggalan leluhur kita, nenek moyang kita, karbon kita. Batu ini sudah miring, kita dudukin, lama-lama ambruk, itu maksudnya untuk pengamanannya. Kemudian tidak santun, orang juga duduk di bawah, kita duduk di atas. Siapa ibaratnya siapa kamu? Kan Benar-benar. tidak santun. Benar-benar. Itu tidak sopan kan begitu. Nah, kemudian tidak boleh mengangkat atau menggeser semua batu. Suka ada orang pengunjung yang iseng, ada batu yang agak kecil diangkat atau digeser. Itu sangat tidak boleh. Tidak boleh itu. Karena itu merusak dan merubah. Nah, kemudian tidak boleh mencoret-coret atau vandalisme. Misalkan bikin tulisan apa, itu sangat tidak boleh. Nah, kalau ada ketahuan pengunjung terus di batu, itu bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan. Kena sanksi itu, Pak. Kena sanksi. Karena tadi Undang-Undang Cagar Budaya. Iya, benar-benar. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Itu ada poin-poin dan pasal-pasalnya. Untuk semuanya. Terus silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Nah, ini Pak, saya tuh juga mau tahu, ini tuh dari bawah lantai 1, lantai 2, sampai lantai 5 ya? Iya, betul. Ini tuh kenapa di baris-baris begini, Pak? Maksudnya itu kamar apa susunan tangga apa gimana, Pak? Baik, akan saya jawab pertanyaannya. Jadi konsep Gunung Padang ini diambil dari tadi, definisi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, kan, berupa benda cagar budaya kan tadi. Ini benda-bendanya, bangunan lebar kali tinggi, kali panjang itu bangunan. Nah, struktur cagar budaya tadi. Nah, maksud struktur itu teras 1 atau lantai 1, lantai 2, 3, 4 hingga 5 itu adalah struktur cagar budaya. Nah, kenapa ini disusun menjadi 5 lantai? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 6? Kenapa mesti 5 gitu loh? Itu ada maksud tertentu. Kenapa mesti 5 lantai? Nah, karena menurut bahasa Sunda, bentuk Gunung Padang itu punden berundak, dalam arti nete terajen dan hambalan. Itu bahasa Sundanya. Artinya kita dimanapun atau kapanpun kita melangkah atau apapun harus tahapan-tahapan. Dari satu nggak mungkin ke 3. Benar. Tetap 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, baru 5. Nah, begitu. Bertahap ya. Nah, kenapa ini mesti 5? Karena 5 itu angka sakral. Nah, kalau kita pikiran kita hidup, silakan 5 itu disimbolkan ke ilmu apa akan nyambung. Mau ke ilmu agama, mau ke tatanan kenegaraan, mau ke tatanan alam semesta. Pancasila juga 5. Pancasila juga 5. 5 Pancasila. Rukun Islam juga. Rukun Islam 5. Sholat berapa waktu yang 5 wajib? waktu. Iya, benar ya. Unsur alam ada berapa? 5. Itu kan? Benar sekali. Belum lagi orang tua dulu istilah pancawarna, pancaniti, pancawa 5, seluruh 45 pancan, istilah begitu kan. Nah, itu kan filosofi yang harus kita tahu. Silokannya maksudnya apa? Itulah peradaban Sunda hebatnya. Dari bahasanya udah luar biasa. Masya Allah sekali. Dan ini juga ya, kenapa 5? Kenapa yang 1 di bawah halamannya lebih luas, lebih lebar, dindingnya lebih kokoh, waktunya lebih banyak. Karena itu melambangkan pembuka awal pondasi. Ibarat bangunan, sehebat apapun tiang, sehebat apapun biliknya, sehebat apapun gentengnya, sehebat apapun temboknya atau penyangganya, kalau pondasinya betul. Kalau pondasinya gitu loh, rapuh. Nah, itu kan? Benar. Kalau bicara dengan keimanan, dengan agama, sehebat apapun kita bentukan ibadah, umum, ibadah umum, tetapi kalau pondasinya keras, tidak kuat, insya Allah itu kan? Benar. Nah, jadi artinya apa? Nah, di bawah itu pembuka di satu kan? Nah, kalau dengan syariat Islamnya Nabi Islam dari satu apa kan begitu? Satu syahadat, kan 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Itu juga kita kembangkan luar biasa kan? Nah, ini tapi mohon maaf, Gunung Padang ini memang bagi umum bukan tidak boleh kalau kita disambungkan dengan agama. Di situ akan ada perbedaan. Nah, alangkah baiknya ini disambungkan dengan budaya, karena termasuk kebudayaan. Benar. Kan begitu. Ternyata sinkronisasi antara budaya dan agama itu sangat berkesinambungan. Berkesinambungan. Nah, mungkin ini tambahan membuka Gunung Padang ini. Ini informasi mungkin di YouTube atau apa. Nah, jadi ada yang
agama toh, tapi budaya sendirinya, jati dirinya terlupakan kan begitu. Iya, benar. Ada yang budaya toh, tapi agama syariatnya ditinggalkan. Iya. Artinya apa? Dalam tubuh kita, dalam badan kita harus seimbang, dari ubun-ubun ke sini, ke hidung, ke kerongkongan, ke dada, ke sini, ke jantung, ke perut, ke anus. Kalau kita dibelah dua, ini simetris. Iya. Artinya kanan dan kiri harus seimbang. Iya, benar. Baru di situ Sekali. enak Pak, di situ cus. Jadi antara budaya dan agama dan budaya itu memang tidak boleh campur adukan. Tidak boleh dicampur adukan. Tidak boleh campur adukan. Agama ya agama, budaya Iya, ya benar. budaya. Tapi di situ kita harus paham. Oh ini backgroundnya dengan casingnya, dengan pakaiannya ini budaya. Iya. Oh ini dengan agamanya ini ya, agama kan begitu. Iya. Nah itu. Beda Silakan. tipe, beda ini, jadi ada ini masing-masing lah, Ya betul. ketersinambungan masing-masing. Ya sangat sangat. Iya. Itu. Gini Pak, satu lagi pertanyaan dari saya. Maaf nih Pak sebelumnya. Katanya orang tua saya juga ya pernah bilang kalau di Gunung Padang tuh di bawah sini katanya ada ini ya, harta karun atau apa itu Pak? Oh gitu. Iya. Baik, saya jawab dan saya sampaikan. Jadi saya pengen ya tahu lah lebih detail gitu. Kalau menurut saya secara ilmiah, secara akademis, secara Iya. logis, bukan di bawah ini. Oh, bukan di bawah ini. Bukan di bawah ini. Oh. Inilah tadi yang dikatakan tidak boleh diduduki, tidak boleh dipukul-pukul, tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh digeser. Ya. Balokan-balokan batu yang kelihatan nyata, inilah harta karun yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dia saya ilmiahkan. Iya, jadi Harta kan ya. banyak yang ini ya berselisih di Betul. sebelah sini. Ya betul. Harta karun itu apa? Bahasa Kirata. Karun itu harta karun. Harta karun itu artinya harta karuhun. Oh, seperti itu. Artinya Oh, iya. ini batu ini kenapa konsepnya 5 teras? Iya. Kenapa dihanap di bawah lebih lebar? Kenapa batu-batunya ini sejajar didirikan? Kenapa ada ukiran kujang? Kenapa ada jejak cakar maung? Kenapa ada simbol 5 jari tangan, jejak kaki? Kenapa ada petasan yang Prabu Siliwangi? Inilah batu-batu yang muncul ke permukaan, bukan di dalam. Ini yang namanya harta karun. Iya, Yang harus kita yang jaga. harus dijaga, dilestarikan. Iya. Iya. Ini tidak ada batas Sekali. nilai. Bisa dijawab karena gaib. Maksudnya apa? Apakah bisa dilihat? Iya, Atau iya. enggak? Saya katakan ada, mana? Saya katakan enggak ada, wallahu alam. Iya. Itu jawaban Betul saya yang sekali. real. Jadi harta karun yang sesungguhnya ya inilah Inilah. yang harus kita jaga. Iya. Karena memiliki arti Iya, untuk benar. kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Mm-mm. Untuk keimanan, keyakinan Iya. bahwa ini Gunung Padang ini bukan siapa-siapa. Ini hanyalah ciptaan alam semesta, Alam semesta. ciptaan Sang Pencipta, tetapi memang ada campur tangan orang Iya. tua terdahulu Melalui perantara betul. ya, karuhun-karuhun Iya. orang Sunda. Ilmuannya hebat. Iya. Itulah jawabannya. Subhanallah sekali ya. Kan? Ya udah Pak, terima kasih banyak sekali. Saya Sama-sama. sudah tahu pertama kesini dibarengi sama Pak Nanang. Iya. Informasinya jelas sekali ya, akurat, padat dan jelas sekali. Jadi nggak keceletot ngomongnya gitu. Kalau sama yang tahu gitu. Ya udah Pak, terima kasih sekali ya. Sama-sama. Punten ganggu aktivitasnya, ganggu ini ya. Nggak apa-apa. Itu tanggung jawab kami sebagai Iya, iya. penjaga di Gunung Padang. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Ya udah Sobat Jaramah. Ya, Sobat Jaramah, kayaknya ekspor kita cukup sampai di sini dulu. Berhubungnya waktu udah siang juga, saya mau kembali lagi ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak. Waalaikumsalam. Ya, dadah. Ya. Terima kasih langsung itu.